Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Kembali lagi saya Pater Valens Agino CMF. Mau membawakan di hadapan kalian 1-2 intisari yang didasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 1-8, dilanjutkan dengan ayat 14-15 dan ayat 21-23. Dari teks Injil ini kita akan merenungkan bagaimana perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Dalam bacaan ini kita bisa bacakan bagaimana segerombolan orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, mulai melihat bagaimana murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka menanyakan kepada Yesus, kenapa murid-muridnya itu tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam teks ini kita akan melihat satu ketegangan antara bagaimana menghidupi adat istiadat nenek moyang orang Yahudi dan bagaimana menghayatinya itu, mendalaminya, bahkan mencari motivasi terdalam kenapa adat istiadat nenek moyang itu dijalankan. Dan justru hal ini yang akan diklarifikasi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan yang kita renungkan bersama ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap diri sebagai pewaris tradisi leluhur mereka, dari generasi ke generasi, dari satu zaman ke zaman yang berikutnya. Dan umumnya mereka mewarisi secara literal apa adanya tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu sangat jelas membedakan antara yang sakral dan yang profan, yang kudus dan yang berdosa, yang najis dan yang murni atau yang suci. Nah, nilai-nilai ini sangat jelas diberi batasan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan dengan batasan-batasan yang mereka miliki itu menjadi kriteria apakah seseorang diselamatkan atau tidak. Kriteria-kriteria manusia ini kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan ada saatnya, di momen tertentu, orang hanya melihat tradisi, orang hanya melihat kebiasaan, dan tidak melihat motivasi yang berada di belakang tradisi atau adat istiadat itu. Yang diteruskan adalah bagaimana kebiasaan untuk mengulangi hal-hal yang dalam tanda kutip telah diwariskan oleh nenek moyang. Dan orang kurang mendalami kenapa tradisi itu diteruskan, kenapa tradisi itu diwariskan. Nah, disinilah hal yang kurang disadari oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, saat inilah orang Yahudi mau mengeritik murid-murid Yesus yang kurang memperhatikan tradisi-tradisi lahiriah itu. Dan mereka melihat bahwa sesuatu yang kotor yang datang dari luar masuk ke dalam diri itu menajiskan. Sementara Yesus mengatakan bahwa justru yang keluar dari dalam itu yang menajiskan. Yang masuk ke dalam diri kita bisa refleksikan, kalau memang itu kotor, kalau memang itu tidak sehat, bisa membahayakan kesehatan diri. Bisa merusak tubuh diri sendiri. Tetapi sesuatu yang keluar dari dalam diri, sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita, dari pikiran kita, dari hati kita, tidak hanya menajiskan diri sendiri, tetapi justru bisa menajiskan orang lain, merusak kehidupan orang lain, meremehkan orang lain, bahkan mewariskan dan mewarisi tradisi budaya mati yang membuat orang tidak hidup.
Dan atas persoalan ini, Yesus menegaskan demikian. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dan semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang itu sendiri serta menajiskan orang lain. Nah, ini yang mau digarisbawahi oleh Tuhan Yesus. Bahwa bukan soal sesuatu yang lahiriah, yang masuk ke dalam, yang merusak kehidupan seseorang. Karena kalau itu merusak tubuh itu akan berlalu, akan lenyap, akan lapuk. Tetapi sesuatu yang datang dari dalam tidak hanya merusak tubuh, tapi bisa merusak jiwa, merusak perilaku orang lain, bahkan merusak kehidupan orang lain yang membawa kepada kematian. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka lebih mengutamakan yang kelihatan. Dan yang disampaikan oleh Yesus khususnya dalam ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan bahwa bagaimana nubuat Nabi Yesaya tentang mereka itu adalah orang munafik. Dan Yesus mengatakan, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka kelihatan di luar, mulutnya komat kamit beribadah kepada Allah. Tetapi hatinya tidak sejalan dengan kata-kata atau ritual yang mereka ungkapkan secara lahiriah. Nah, ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Bukan soal bibir yang beribadah, tapi hati yang terlibat dalam penyerahan diri, dalam pujian kepada Tuhan yang adalah Maha Kuasa, Maha Rahim, Maha Murah, dan Maha Kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali lagi ke bagian awal seperti telah saya sampaikan, bahwa tema dari permenungan ini, dari teks yang kita renungkan ini soal ketegangan antara perintah Allah dan adat istiadat manusia. Jadi, Yesus menyimpulkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka lebih cenderung menyampaikan perintah manusia, ajaran manusia yang dilihat dalam adat istiadat, ketimbang perintah Tuhan, ajaran Tuhan yang telah diterima oleh nenek moyang mereka dalam sejarah hidup bangsa Israel. Maka dari itu sebetulnya Yesus mau mengajak kepada mereka supaya kembali lagi ke motivasi awal. Perintah Tuhan untuk mencintai, mengasihi Tuhan sebagai Allah satu-satunya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, ini yang mau ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ungkapan keluar itu harus bersumber dari dalam hati. Motivasinya harus jelas, yaitu motivasi cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Bukan cinta kepada hukum atau perintah manusia atau tradisi dari manusia hanya sekedar untuk mempertahankan, mewariskan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk lebih melihat sesuatu yang ada di kedalaman hati. Dan sesuatu yang ada di kedalaman hati itu adalah roh sendiri. Roh Tuhan yang bangkit. Dan kita diajak untuk mengeluarkan kata-kata, perilaku dan tindakan dari roh Yesus yang bangkit. Sehingga bisa memberi kehidupan kepada orang lain, menyemangati orang lain, memberikan harapan kepada orang lain. Dan itu yang
patut kita wartakan dengan bibir dan dengan tingkah laku kita. Sesuatu yang datang dari luar diungkapkan keluar kepada orang lain sehingga orang lain bisa hidup. Semoga